Jadi itu kurnya kecekek dan mereka semua diri jatuh tuh langsung ngeliatin aku gak hafal nadanya. Aku gak hafal teksnya kan. Tiga diri kayaknya. Ketika aku habis beres misa dan aku udah ngebatin bahwa ini adalah pelayanan terakhirku, Kalau umat melihat misa dari bangku gereja, organis memiliki sudut pandang yang berbeda, di mana melihat romo, melihat dirijen, dan juga melihat kur dalam waktu yang bersamaan, dan menjaga semuanya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Seperti apa rasanya? Halo Sobat Sofa, kembali lagi di Sofa Podcast. Perkenalkan, saya Clara yang akan menemani kalian sepanjang obrolan yang ringan namun bermakna pada hari ini. Nah, kita akan ngulik lebih dalam mengenai kehidupan di balik layar seksi organis. Yuk kita kenalan dulu. Halo. Hai. Sebelumnya boleh perkenalan dulu. Sebelumnya nama aku Patrick Alphonsus Evert. Aku sebagai seksi organis dari DPP Santo Fransiskus Assisi tahun 2025 dan sampai 2028, dan aku nggak sendiri di sini, aku sama partner. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Clara Chelsea Victoria. Aku kerap kali dikenal sebagai Cece. Aku adalah wakil dari seksi organis Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Assisi tahun 2025 sampai 2028. Nah, kita mulai dulu dari pertanyaan yang mendasar kali ya. Setiap romo, setiap orang pasti punya nada dasar yang beda-beda. Gimana sih kayak kalian tuh langsung nangkep bakal mainnya di chord mana nih? Sebenarnya nggak langsung sih, itu butuh sebuah proses yang panjang gitu. Nah, untuk aku sendiri di Paroki Santo Fransiskus Assisi, untuk bisa istilahnya menangkap nada romo itu butuh waktu yang cukup lama, karena setiap romo kan punya karakteristik suaranya masing-masing. Ada yang suaranya tinggi, ada yang suaranya rendah. Kayak di Fransiskus ada Romo Dwi yang suaranya cukup rendah, kemudian Romo Anto yang sedang, dan Romo Aris yang tergolong tinggi gitu. Nah, di setiap misa itu kita harus lihat dulu nih romonya, kemudian kita sesuaikan. Nah, kalau partner aku Cece kalau nggak salah punya cheat sheet gitu untuk menebak itu. Silakan. Betul sekali. Aku nggak tahu ya cheat sheet aku ini bener atau enggak. Tapi setiap kali aku main, dan kebetulan yang bertugas itu Romo Aris, itu pasti range dia tuh kalau dari E atau enggak pokoknya dari E ke G. Kadang dia bisa sampai A gitu kalau lagi tinggi. Wow. Nah, terus kalau Romo Dwi itu dia cukup rendah. Dia range-nya tuh dari B flat sampai ke E. Sedangkan kalau Romo Anto ya di tengah-tengahnya gitu. Jadi ya itulah sebuah perjalanan, kita nggak bisa langsung menebak gitu, karena ya harus sering ikut misa sih istilahnya, kita sering ini, jadi lama-kelamaan kita bisa hafal Romo nih suaranya tergolong mana, dan lama-kelamaan kita punya nih range Romo dari misalnya dari E sampai G gitu sih. Terus kalau misalnya sekarang bisa nggak sih kalian sampein dulu misalnya cerita gimana pada awalnya kalian terjun ke dunia organis ini, atau mungkin dari awalnya kalian bukan belajar organ, mungkin dari yang lain gitu. Aku dulu yang cerita. Boleh. Ya, boleh. Jadi aku awal belajar organ itu di saat aku di kelas 3 SD. Dan aku langsung belajar organ, aku nggak belajar piano, nggak belajar keyboard. Jadi aku cukup asing gitu ya melihatnya. Karena kan kalau misalnya kita ngeliat di media sosial atau di YouTube tuh, kita kenalnya sama piano ya yang satu doang gitu. Kita cuma kayak gini gitu. Sedangkan kalau organ kok gini sama gini, terus kok di bawahnya kakinya main juga gitu. Terus ada pedal yang kayak gini gitu kan. Jadi aku cukup kaget waktu awal, tapi kayak ya udahlah, mungkin makin hari bakal makin terbiasa ya. Dan di saat aku sudah berlatih cukup lama, untuk pertama kalinya aku tugas itu di saat aku ada di kelas 5 SD. Itu cuma satu lagu, cuma satu lagu sih. Dan itu cerita awal aku bisa belajar organ. Mungkin Kalau aku sedikit berbeda dengan Cece, aku tuh pertama kali belajar adalah piano pop, kemudian aku beralih ke piano klasik. Nah, baru terjun di organ itu ketika aku SD. Nah, aku ikut grup paduan suara yang ada di Santo Fransiskus ini, namanya Regina Coeli. Nah, dulu pendampingnya ada Bu Angel, Bu Rati, kemudian Tante Santi. Nah, pertama kalinya aku diminta untuk mengiringi pada Natal. Lagunya Hai Mari Berhimpun, masih ingat banget itu. Jadi, waktu itu Tante Santi bilang aku harus coba satu lagu, bawain satu lagu apa aja gitu.
Nah, dari situlah pertama kali aku belajar untuk mengiringi, walaupun pada saat itu kaki aku pun belum nyampe ke tuts pedal itu. Nah, lama-kelamaan aku juga mulai aktif lagi tuh ketika aku SMA gitu untuk menjadi organis. Terus kalau misalnya dari yang awalnya satu lagu sampai akhirnya ke satu lagu Satu misa full. full satu misa, kalian butuh keberanian berapa lama sih? Jadi mungkin. Jadi kalau aku tuh mulai berani untuk mengiringi satu misa full itu di saat aku kelas 9 SMP. Dan itu di hari raya Pentakosta. Aku mengiringi OMK. Tapi kan waktu dari range aku kelas 5 sampai ke kelas 9 itu kan kita terhalang sama pandemi ya, sama COVID sekitar 2 tahun. Jadi 2 tahun apa 1 tahun? 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun itu jadi kita tidak ngiringin gereja, jadi cukup asing gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya tergantung, kalau untuk orang lain ya mungkin ada yang baru belajar nggak satu lagu tapi langsung satu misa full, siapa tahu kan ada gitu ya. Ya setiap orang berbeda gitu. Kalau aku mirip sama Cece, cuman aku mulai mengiringi misa full itu ketika aku SMA. Aku ikut grup paduan suara yang ada di sekolahku di SMA Budi Mulia. Nah, dari situ aku diajak atau diminta untuk menjadi seorang organis, di mana organis yang benar-benar full dari perarakan masuk sampai perarakan keluar. Nah, itulah pertama kali aku menjadi organis ketika aku kelas 10. Nah, dari kur SMA inilah aku mulai aktif di paroki Santo Fransiskus Assisi. Terus kalau misalnya hal yang mungkin bikin kalian kaget, kan mungkin entah kalian udah lama dari COVID itu nggak mengiringi, atau mungkin dari yang tadinya piano langsung ke organ gitu. Apa sih yang mungkin kan jadi perbedaan dan mungkin bikin kaget gitu loh? Kalau buat aku sendiri, sebenarnya yang bikin perbedaan itu atau yang bikin kaget ketika menjadi seorang organis adalah karena kur aku itu safari ya, istilahnya keliling dari paroki ke paroki. Itu adalah setiap paroki itu pasti punya organ yang tipenya berbeda. Ini yang jadi problem buat aku pribadi sebagai organis, yaitu gimana kita bisa menyesuaikan diri sama organ yang ada di paroki yang kita kunjungin sama kebiasaan main kita. Karena itu pasti sulit sekali karena setiap paroki itu registernya beda-beda ya. Benar-benar. Kemudian secara khusus juga ada mungkin paroki yang memiliki organnya tuh organ lama gitu. Jadi itu jadi challenge buat aku, gimana caranya kita bisa adaptasi dengan tiap-tiap organ yang ada di paroki-paroki. Ya kalau aku juga sama sih ya, register itu ternyata sangat berpengaruh juga sama setiap lagu yang kita iringin. Dan beberapa paroki itu justru kita dilarang untuk mengganti registernya ya. Jadi ada beberapa paroki yang kita harus menyesuaikan register mereka, dan terkadang itu bikin kita asing sama suara yang dihasilkan sama organ kita itu juga jadi kultur shock aku sih. Soalnya sama kayak Patrick, kur aku juga safari keliling-keliling begitu. Terus kalau misalnya kalian ngerasa asing tapi kan harus tetap jalan dong. Nah, itu gimana, mungkin kayak suatu hal yang pengalaman yang bikin kalian masih keinget sampai saat ini gitu? Kalau untuk pengalaman sih, aku pernah di salah satu paroki di Kuskupan Bogor ini, yang aku bilang tadi, di mana organnya itu cukup tua, jadi suara yang dihasilkan itu kurang untuk memenuhi satu gereja. Jadi untuk mengiringi si kur sendiri aja kurang, jadi untuk satu gereja tidak terdengar. Nah, ini jadi problem buat aku, di mana posisi organ ini kami sebagai organis membelakangi. Jadi posisi kur itu ada di belakang kita. Nah, ini kan jadi sulit antara organis dan dirijen, sulit koordinasi dengan kur. Itulah posisi di mana pengalaman itu menjadi salah satu pengalaman yang membentuk diri aku untuk harus lebih peka nih, entah lewat kuping atau lewat gestur kecil untuk bisa lebih paham ataupun bisa ngerti kalau ada kode-kode untuk masuk kemudian untuk main kayak gitu sih. Jadi pertanyaannya tuh pengalaman yang mungkin kan register kan beda-beda, entah kayak wah jadi salah nih mencet nadanya atau kayak gimana. Kalau aku sih yang pertama kali itu ya, yang aku masih ingat sampai sekarang, itu waktu di katedral. Jadi nada dasar si lagunya itu ada di B flat. Tapi tebak gue mainin di mana? Di mana? Di D. Nah, pernah aku pun kejadian kayak gitu. Jadi itu kurnya kecekek dan mereka semua di jalan tuh langsung ngeliatin aku kayak, dan aku mau aku ngerasa kasihan sekali. Aku pengen berhenti tapi nggak bisa kan ya. Jadi setelah lagu selesai, dirijen itu ngampirin, kenapa? Lupa nada dasarnya di mana. Jadi ya
kecekek itu kurnya karena naik 2 nada di atasnya. Jadi itu so far jadi pengalaman yang masih aku ingat. Aku masih malu sampai sekarang kalau di katedral sih ya, kalau mengingat kejadian itu. Aku juga jadi ingat nih pengalaman yang sama persis kayak Cece di tempat yang sama persis. Bedanya aku nada aslinya tuh harusnya B flat, aku kasih G. G tinggi. Dimana mereka nyanyinya udah ini, tapi puji Tuhan dari begitu mau ke bait 2 itu bisa langsung menyesuaikan gitu. Menyesuaikan ya. Itu pengalaman yang sampai sekarang juga dikduk sih kalau ingat-ingat. Sama aku tuh pernah waktu itu di paroki Ciluwer kalau salah, Sukaraja. Aku nggak tahu kalau ternyata tuh ada apa itu namanya, adorasi. Dan aku panik pas disuruh nyanyiin Adorote. Aku nggak hafal nadanya, aku nggak hafal teksnya kan, jadi aku bingung gitu, apakah aku kasih aja gini nada dasar gitu, aku iseng nyanyiin atau mainin chordnya, tapi untung ada kayak organis mereka di situ, jadi mereka take over dan mainin si lagunya itu buat ngegantiin aku yang nggak bisa. Jadi itu sampai sekarang juga aku masih malu sih kalau Sukaraja ya, 2 kali ya. 2 kali. Tapi itu justru jadi pengalaman yang bikin semakin bertumbuh lagi, mau belajar lagi kan. Tuh. Terus kalau misalnya tadi ngomongin koordinasi, sebenarnya kalau misalnya masalah tempo nih, kita ngomong tempo ya, yang pegang tempo tuh organis atau dirigen? Sebenarnya kan kita sebagai kaum awam yang cuma ngelihat kayak, oh menikmati aja dong. Kita nggak pernah ngerti sebenarnya buat hal-hal yang lebih dalam gitu. Mungkin kalian lebih ngerti. Barengan 1, 2, 3 dirigen. Jadi kami sebagai organis hanya mengikuti dirigen. Jadi kalau misalnya dirigen yang misalnya temponya kecepatan, kalian juga mau gak mau ikut. Iya. Kita walaupun kita tahu temponya segimana, tapi kita lihat gerakan tangan dirigen. Karena dirigen yang megang kendali lagu. Gitu. Karena dirigen tuh dianggapnya sebagai kayak jantungnya kur lah. Karena kalau nggak ada dirigen ya kita nggak bisa gitu. Karena kadang dirigennya ini maunya bagaimana kita harus mengikuti gitu. Kadang temponya sedang, dirigennya maunya cepat, ya udah kita harus mengikuti. Kita kan nggak bisa melawan ya, kita kan hanya bisa mengikuti gitu. Dan kadang satu lagu di chord yang berbeda bisa beda tempo. Ataupun beda kadang mereka bisa nggak pakai intro, nggak pakai interlude. Itu kan semuanya menyesuaikan sama dirigennya, bukan sama kita gitu. Terus kalian komunikasinya gimana? Nggak mungkin kalian nyamperin dong. Eye contact sih kalau. Eye contact dan kadang eye contact Iya. gitu. Apalagi kalau misa tiba-tiba ada penambahan bait atau ulangi. Kita kan udah. Jadi harus pokoknya fleksibel dan ngerti aja sih kode-kodenya. Betul. Kadang-kadang kan ya kodenya tuh kayak gini 1, ini 2, ini mengulang. Atau koda gitu. Atau nggak begini. Kadang tuh yang paling bikin takut tuh kode untuk interlude tuh berbeda-beda tiap dirijen. Jadi ada dirijen yang nyuruh begini sama begini, tapi begini tuh telat, jadi kita berhenti. Jadi kita kira sudah berhenti gitu kan ya, tapi ternyata minta interlude. Soalnya kayak kita tuh kita tuh biasanya begini tuh berhenti, sudah berhenti. Tapi ada dirijen yang kayak jadi kan kita bingung ya. Jadi kita harus menyesuaikan lah sama dirijennya. Terus kalau misalnya sebelum misa kan pasti dikasih urutan lagunya ya. Kalau misalnya itu biasanya kalian yang ngasih atau kur. Terus kalau misalnya pernah nggak kejadian kalian udah ngasih ke Romo, tiba-tiba Romo menilai, wah lagunya kurang liturgis. Terus ya itu gimana nanggepinnya tuh? Sebenarnya kalau untuk itu sih kembali ke kur ya, kita organis di sini hanya mensupport kurnya. Jadi ketika misalnya Romo ada permintaan seperti itu, ya kami mengikuti. Kalau misalnya kurnya akan berganti lagu, ya biasanya lagu-lagu yang kita populer sih, maksudnya yang kita udah biasa mainkan. Jadi kami kembali lagi mengikuti kurnya. Kalau misalnya kurnya mengganti, kami ikut. Jadi ya itu sifat kami kan menunjang agar perayaan Ekaristi itu dapat berjalan dengan baik. Terus kalau misalnya kalian kan sempat bilang salah lah masuk nadanya atau gimana, itu kan pasti malu banget dong. Dilihatin banyak umat, malu banget. Nah itu sebenarnya langkah awalnya tuh yang mungkin juga bisa jadi tips and trick ya buat teman-teman. Gimana sih supaya kayak jangan panik dulu. Aku sih ya lebih ke ya kita sadar kita salah, kemudian dijadikan pembelajaran aja sih ke depannya. Kemudian kita juga yang paling penting harus kita ingat adalah tujuan kita pelayanan buat Tuhan, bukan buat manusia. Iya. Jadi kembali lagi Tuhan itu kita berusaha semaksimal mungkin, yang akan menyempurnakan pelayanan kita ya Tuhan. Jadi kalau ada kesalahan itu dijadikan pembelajaran ke depannya, tapi ya tidak untuk dijudge seperti itu sih.
karena ya nggak semuanya tuh memungkinkan untuk kita berhenti dan membenarkan gitu ya. Betul, Karena betul. ada beberapa lagu yang nggak pakai intro, jadi kan kita nggak bisa ya langsung menyesuaikan gitu dengan nada aslinya. Karena kalau misalnya kita melakukan itu, kadang kurnya nggak mudeng gitu, nggak ngerti. Jadi kita udah pindahin, kurnya malah nadanya masih naik turun gitu. Jadi ya nggak semuanya bisa langsung kita benarkan kan. Jadi ya benar apa yang dibilang sama Patrick, kita kan melayani, kita bukan untuk Perfect, umat ya. mendengar Iya, terus betul, kayak betul. aku mau datang soalnya si organisnya ini nih, pasti lagunya enak gitu. Kita kan datang untuk melayani Tuhan. Iya. Terus kalau misalnya kalian kan masih muda banget ya, tergolongnya masih muda banget. Terus kalau misalnya buat anak-anak muda yang lainnya itu, justru banyak yang bilang kalau misalnya main organ tuh susah. Main organ tuh apa ya, apalagi buat pelayanan, mengiringi misa. Jadi suatu hal yang justru jadi tantangan. Kalau misalnya kita lihat seksi organis yang ada di paroki kita nggak kekurangan organis, itu bener kan? Betul. Tapi kita lihat organis anak muda mungkin bisa dihitung pakai jari kita. Iya sih. Ya kan? Padahal kalau misalnya bisa diulik lagi, dalam paroki kita tuh banyak loh sebenarnya yang bisa. Betul. Betul. Saya izin menyangka sebentar. Oh iya boleh. Kalau untuk dibilang sudah cukup sebenarnya belum sih. Oh belum. Jadi untuk organis kita istilahnya standar, karena Standar lah ya. bisa dibilang standar kenapa? Karena kita belum setiap wilayah punya organisasi Oh masing-masing. iya betul itu betul. Jadi yang dibilang cukup menurut saya adalah ketika setiap wilayah udah kita bisa mempunyai organisasi masing-masing gitu. Itulah tujuan kami ke depannya adalah itu merangkul anak-anak muda, kemudian orang-orang yang ingin belajar untuk bisa setiap wilayah ini punya organisasi masing-masing. Jadi ke depannya juga kita makin banyak. Nah, kalau yang Cece tadi, misalnya Cece pasti pernah kan kur di wilayah ini organis, kemudian di wilayah lain juga organis gitu. Jadi itulah dibilang cukup belum, tapi dibilang kekurangan juga enggak sih. Kita standar-standar aja Standar sih. Jadi aku izin menyangga yang tadi gitu. Gak apa-apa. Tapi ya kalau dibilang begitu juga sebenarnya rada sulit sih ya, karena bagi aku sendiri aku ngeliat kayaknya setiap wilayah tuh ada gitu yang Iya. bisa sebenarnya, tapi mereka nggak mau. Mungkin Iya. boleh dulu kasih kayak semacam mungkin nasehat kali ya. Mungkin mereka merasa takut atau mungkin gak pede atau malah gak dapet kesempatan yang sama nih kayak kalian. Terus juga kalau misalnya mereka sekiranya abis nonton ini mau gabung gitu kan, hubunginnya kemana sih? Jadi kalau misalnya sebenarnya bagi aku sendiri ya, kayaknya memang gara-gara kesempatan yang diberikan itu sedikit kurang menguntungkan juga bagi mereka ya. Kayak aku rasa kayaknya setiap wilayah ini tidak bisa memakai mereka begitu, karena mungkin mereka belum mengenalkan dirinya sebagai organis gitu. Jadi terkadang wilayah-wilayah itu tidak mengenal mereka kalau mereka tuh sebenarnya ternyata organis gitu, ataupun orang yang sebenarnya bisa main piano ataupun main keyboard gitu kan. Sebenarnya ya itu alasan kita juga membuat sebuah grup organis supaya kita saling kenal. Jadi setiap kali ada kesempatan kita bisa memberikan ke mereka begitu. Nah, iya aku setuju dengan statement Cece. Ya, mungkin itu belum mengenal. Nah, makanya nanti ke depan juga kita harapannya dari organis akan bikin pelatihan gitu, baik yang mau belajar dari nol, kemudian dari yang sudah mempunyai basic, ya tujuannya adalah untuk mereka bisa membantu pertama wilayahnya sendiri, kedua membantu paroki. Nah, jadi kedepannya juga harapannya bagi kawan-kawan muda, kemudian teman-teman atau om tante yang tertarik gitu untuk mengikuti atau untuk belajar atau mengembangkan, kami kedepannya juga akan menyiapkan program ya Cek, Iya betul. untuk bisa semakin menciptakan organis yang lebih banyak di Fransiskus. Gak perlu yang jago, tapi seenggaknya mau melayani, itu sih yang paling penting. It's never too late to start. Sih. Nah, jadi kira-kira yang tertarik gitu boleh untuk hubungi kami. Terus boleh nggak sih kayak spill sedikit gitu? Mungkin ada istilah-istilah yang diketahui kalian-kalian aja nih sebagai organis, tapi kita sebagai orang awam yang nggak main, kita nggak tahu. Istilah apa ya? Transpose. Mungkin masih terlalu apa ya sebenarnya? Modulasi. Iya. Itu buat organis tuh sesuatu yang paling keramat. Iya, itu kami Kenapa tuh? sangat membenci hal itu. Apalagi modulasinya udah yang Ke sharp-sharp gitu. Jadi mungkin modulasi ya mungkin buat kami organis itu
familiar. Tapi mungkin orang-orang nggak begitu Iya. sadar gitu kalau ternyata lagunya pindah nada gitu kan ya. Mungkin tapi kalau kita sadar gitu kayak oh dari F tiba-tiba ke G gitu. Kemudian habis modulasi ada register. Oh ya, register Register betul. itu kunci juga. Itu register itu. Jadi register ini paling penting juga sih karena tiap organis punya cirinya masing-masing. Iya. Kuncinya ada di register itu. Kemudian apa lagi ya istilah-istilah yang belum diketahui? Ya, yang orkestral. Iya. Jadi sebenarnya ada tipe-tipe sih untuk Liturgis. organis sendiri, ada yang liturgis gitu-gitu. Jadi mungkin kata-kata yang jarang didengar oleh umat. Timpaniro. Iya. Nah, tadi abis menyinggung tentang liturgis. Kalian mungkin lebih paham lagi mengenai bagaimana musik liturgis yang seharusnya yang benar adanya seperti apa. Dan mungkin banyak juga yang belum tahu entah dari umat ataupun dari sisi organisnya sendiri belum cukup mengenal. Mungkin kalian lebih paham. Sebenarnya bukan kapasitas kami sih Bukan untuk kapasitas kami. bilang itu benar atau tidak gitu. Tapi ini aku jawab sepengetahuan saya Boleh, silakan. bahwa organis itu sifatnya adalah Mengiringi. dan Bukan mendukung mendominasi. kur. Jadi setiap pelayanan itu bukan sebagai bentuk penampilan, bukan untuk mencapai kesempurnaan atau dapat penghargaan dari orang lain. Itu saya pernah baca bahwa tujuan dari seorang organis itu adalah mendukung dari kur, bukan untuk mendominasi yang Cece bilang tadi. Jadi lebih ke kita istilahnya adalah support sistemnya dari kur. Jadi ya sebenarnya tanpa kita pun kur tetap akan berjalan gitu. Jadi jangan jadi organis tuh fokus utama dari penampilan atau pelayanan gitu. Jadi ya aku tegasin lagi bahwa organis itu atau organ adalah sifatnya mendukung dari pelayanan di kur sendiri. Ya betul. Kita tuh mendukung bukan mendominasi. Makanya itu di max volume kita kita ada maxnya, batasnya. Kita nggak boleh melebihi hal itu. Karena kita tidak boleh si suara organ kita itu mengalahkan suara si kur. Karena fungsi utama kita itu untuk apa bahasa Indonesia? Enhance kurnya itu supaya si kurnya lebih terdengar, supaya si kurnya juga tidak hilang arah lah ibaratnya. Karena kami organ ini kan suaranya baku ya, tetap gitu. Jadi kita jadi nada dasarnya mereka jadi tahu gitu dengan adanya organ. Tapi kalau misalnya nggak ada organis juga ya nggak apa-apa kan, karena kurnya juga bisa akapela. Tapi sedangkan kalau misalnya nggak ada kur, organis mau gimana gitu. Jadi ya kami sebagai organis kita nggak boleh mendominasi, kita nggak boleh suaranya tuh lebih kencang dibanding kurnya sampai umatnya cuma bisa mendengar kita doang. Sekali lagi juga ini sih, kita sifatnya instrumen. Jadi kita mendukung kurnya. Kemudian yang kedua adalah organ sendiri itu kalau misalnya sepengetahuan aku, untuk yang pertama itu kita boleh suara organ, dimana organ untuk ekaristi dan lain-lain. Yang berikutnya adalah inkulturasi. Nah, inkulturasi itu juga ada batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak gitu. Jadi sering kita dengar ada musik-musik inkulturasi, yaitu pasti ada gamelan, ada gondang Batak. Jadi itu sebenarnya masih boleh karena kita ada inkulturasi, tapi dalam batas yang wajar gitu. Jangan sampai inkulturasi ataupun penggunaan musik lain itu menjadi konsen atau umat tuh jadi fokusnya ke sana gitu. Karena sebenarnya tujuan dari organ kan mendukung menuju ekaristi, memfokuskan diri sama Tuhan. Jadi jangan sampai penampilan dari organ, penampilan dari kur mengganggu kekusukan umat untuk bisa menuju ke ekaristi atau ke Tuhan itu sendiri. Karena yang kayak tadi aku bilang, kita datang ke gereja itu untuk ke Tuhan, ke ekaristi, bukan untuk mendengar kurnya, bukan untuk mendengar organnya gitu. Betul. Dan kalau misalnya baru aja kita ngomong tentang teknik dan kehidupan di balik layar seorang organis, sekarang mungkin kita bisa masuk ke bagian yang lebih dalam lagi, seputar makna pelayanan kalian. Aku mau mulai dari kalian itu pernah gak sih kayak ngerasa bahwa saya ini bermain bukan karena kemampuan saya doang, tapi Tuhan ikut bekerja. Misalnya ada pengalaman yang kayak di saat hati kalian lagi ngerasa kecewa, hati kalian ngerasa berat, ngerasa kayak aduh kayaknya nggak bisa, aku nggak bisa nih. Tapi justru Tuhan seperti ikut hadir dan justru betul-betul menyempurnakan kita yang nggak bisa justru menjadi bisa banget. Oke. Kalau aku sendiri itu terjadi di malam Kamis Putih.
tepatnya di saat itu aku harus menggantikan seorang organis yang pas hari hanya berhalangan hadir. Nah saat itu aku belum menguasai kemuliaan misa kita 4, dimana itu adalah kemuliaan dengan modulasi. Nah di situ aku stres banget karena ya tiba-tiba ditembak untuk menjadi organis. Di situ aku, Tuhan ini gimana? Karena ini misa besar dan kebetulan juga yang mimpin waktu itu ada kalau nggak salah itu ada romo-romo dari luar gitu. Jadi Tuhan ini harus gimana? Nah akhirnya ketika aku memainkan kemuliaan, begitu masuk ke ada penghubung dari antara kemuliaan dan dinyanyikan romo yang bagian nah itu di saat itu aku merasa bahwa ini bukan aku yang lagi main, tapi aku mendapat bantuan dari Tuhan. Jadi ya itu percaya atau enggak, tapi aku meyakini itu bahwa aku nggak bisa memainkan lagu itu, tapi ketika hari hanya ketika saat itu aku bisa memainkannya dengan baik tanpa kesalahan yang gimana-gimana, yaitu aku rasa Tuhan menyempurnakan karya aku lewat hal yang mungkin di tengah ketakutan aku, ya Tuhan menyempurnakannya sih. Kalau menurut aku sendiri ya, aku rasa kayaknya bagaimanapun juga setiap kali kita main itu pasti Roh Kudus terlibat gak sih? Betul. Karena kita ada di gereja gitu ya, pasti Tuhan membantu kita, Tuhan melihat kita gitu kan, Tuhan hadir di antara kita. Jadi menurut aku walaupun aku merasakan gitu, oh ini kayaknya aku yang main, oh ini kayaknya bukan aku yang main, tapi aku rasa kayaknya bagaimanapun juga Roh Kudus tetap membantu aku, begitu sih. Ya tergantung juga sih ya. Dan di dalam setiap pelayanan, percaya nggak percaya, aku tuh selalu keringet dingin dan gemetar. Mau udah berapa kali, mau pokoknya misa besar, misa kecil, misa hari raya gitu, tetap ada yang namanya gemeter dan juga keringet dingin. Nah tapi ketika udah main, nah itulah aku merasa bahwa di situ aku udah bukan menjadi diri aku, tapi aku melayani untuk Tuhan gitu. Dan juga Tuhan pasti tahu, pasti akan menyempurnakan apa yang kita kerjakan ini, karena kita kan untuk kemuliaan Tuhan ya, AMDG, ad maiorem Dei gloriam, demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Itu sih, aku juga sering kayak gitu, sering merasa panik, merasa takut, tapi pas udah mulai main, oh ya udah gitu, kayak go with the flow, mengikuti arusnya gitu. Mungkin itu campur tangan Tuhan membantu menenangkan kita. Tuh sih, aku juga ya walaupun aku gak main organ gitu ya, tapi aku juga suka begitu. Kalau misalnya setiap kali pelayanan, entah kita mau misa hari raya kah atau biasa aja, selalu ada kayak rasa takut, rasa gelisah. Tapi emang puji Tuhan, Tuhan selalu menyempurnakan maksud baik dari kita ya. Aku mau nanya nih, kalau misalnya kalian pertama kali kan mungkin dari ajakan ya mau melayani itu, tapi sebenarnya apa sih yang sampai saat ini membuat kalian masih terus bertahan untuk terus melayani? Karena kan melayaninya kalian udah dari lama, udah bertahun-tahun nih. Pasti ada pasang surutnya, suka dukanya, enak gak enaknya udah dirasain dong. Tapi kayak kalian tetap mau stay walaupun kalian udah mengalami itu semua. Kalau aku sih ya, aku pernah sempat waktu aku SMP tuh aku memikirkan untuk berhenti jadi organis. Karena ya aku merasakan gitu kayak, oh ternyata jadi organis tuh capek banget, bener capek banget. Dan aku ngerasa kok kayak aku nggak pernah improve ya, apapun yang aku lakuin, aku kok nggak bisa naik-naik gitu ya. Dan aku memikirkan gitu, apa aku berhenti aja ya, mungkin inilah titik akhir aku gitu kali ya jadi organis. Tapi aku tuh sering dapet dorongan gitu loh dari orang-orang kayak, Ceh bantu yuk organ aku di sini gitu, bantu yuk ngiringin ini gitu. Dan aku rasa itu kayak, oh mungkin aku belum boleh berhenti nih jadi organis gitu kan ya. Dan aku rasa walaupun aku sebenarnya diajak gitu untuk latihan organ, yang bikin aku stay itu karena aku memang merasakan, oh aku organ tuh bukan buat diri sendiri, bukan buat orang lain, tapi buat Tuhan. Dan itu tujuan utama aku tuh buat ke Tuhan, bukan buat ke orang lain. Ya kalau misalnya orang lain nggak suka cara main aku, ya udah, aku kan bukan buat kalian, aku kan buat Tuhan gitu sih ya. Aku hampir mirip sih sama Cece, tapi kalau aku itu lahir dari sebuah kritik. Mungkin ada mungkin di setiap tempat itu pasti ada orang-orang yang mungkin kurang sejalan dengan kita. Nah itulah awal mula aku merasa bahwa kayaknya udah nih, aku harus stop di sini. Karena ya capek gitu kalau misalnya kita harus mendengarkan omongannya. Masalahnya kan ngomongnya nggak langsung ke kita gitu. Tapi ngomongnya ke orang lain. Nah, terus tapi kita jadi down gitu kan. Betul. Jadi karena ketika udah dengar itu ya aku juga jadi kayak
ya udahlah maksudnya. Karena di saat itu aku belum dapat inspirasi nih. Kalau misalnya kita sebagai organis tuh pelayanan untuk Tuhan itu, sampai suatu hari itu aku ketika udah di titik aku udah nggak mau lagi, karena aku di situ sempat ada rasa kecewa, kemudian ya apa ya, di dalam hati tuh kayak ya Tuhan, aku tahu ini pelayanan buat Tuhan, tapi kalau misalnya nggak disukain ya buat apa gitu. Nah itu suatu hari itu pernah ada seorang ibu ketika aku habis beres misa dan aku udah ngebatin bahwa ini adalah pelayanan terakhirku, ya ibu itu tiba-tiba nyamperin dan bilang bahwa wah organnya berhasil menghidupi kurnya. Itu kan sebenarnya kalimat sederhana ya, dan buat aku juga bukan jadi kesombongan, tapi ya puji Tuhan aja gitu. Dari kalimat itu menurut aku Tuhan selalu punya cara buat nolong. Jadi mulai dari kalimat ibu tersebut ya jadi aku mikir ya sebenarnya aku pelayanan buat Tuhan yang Cece bilang tadi. Jadi itulah yang buat jadi titik balik buat aku untuk bisa lebih apa ya, bahwa ya fokus aku untuk Tuhan bukan untuk manusia gitu. Jadi itulah yang jadi titik balik buat aku sih, untuk menyadari bahwa kita manusia tidak sempurna, ya Tuhan bakal menyempurnakan setiap pelayanan kita. Itu Dan sih. apapun yang kita lakukan kayaknya bakal ada gak sih yang gak suka. Iya. Bahkan kalau misalnya nih bagi orang-orang, oh main kita udah bagus banget nih, pasti ada aja gitu yang gak suka. Iya. Ya namanya manusia ya pasti susah lah ya untuk dipuaskan gitu rasa benar. sukanya gitu. Tapi ya udah, jadinya kita alihkan aja gitu fokus kita, daripada ke manusia ya ke Tuhan aja gitu. Tuh. Aku punya satu pertanyaan yang mungkin cukup kocak nih. Kalau misalnya di masa depan gereja mau memanfaatkan teknologi, salah satunya dengan membeli organ digital. Nah, kan kalian yang udah biasa main, yang tahu dong kebutuhan kalian itu seperti apa. Sebenarnya kalau misalnya hal ini betul-betul menjadi perancangan yang serius ke depannya, apa sih yang sebenarnya harus diperhatiin oleh panitia sendiri? Sebenarnya ya pembelian organ digital, atau mungkin menurut saya kan teknologi nggak akan pernah bisa menggantikan manusia. Seperti ensilik terbaru dari Paus Leo yang mengenai menjaga wajah dan suara kita. Nah itu mungkin untuk kedepannya menurut saya tetap di dalam ekaristi, di dalam liturgi itu kita sebagai manusia itu ambil bagian, hadir. Dan menurut saya teknologi nggak akan bisa menggantikan itu. Jadi untuk kali ini saya kurang setuju dengan adanya rencana seperti itu. Mungkin ya itulah karena ekaristi itu hadir ketika manusia di bumi dan di surga itu terhubung. Kalau ada teknologi ya kita manusianya nggak ambil bagian dong dalam ekaristi itu sendiri. Padahal sebenarnya ya kalau misalnya kita lihat itu organ kita yang sekarang itu dia ada suatu fitur ngeplay recording. Sebenarnya emang udah bisa kalau misalnya KUR itu memakai recording suara organ gitu, bukan orang yang mainin. Tapi ya bagi aku kalau misalnya suatu organ digantikan oleh suatu organ digital gitu, mungkin bisa bilang kayak AI yang memainkan gitu ya. Betul. Sulit untuk menyesuaikan dengan KUR gak sih? Ya kan? Karena KUR itu pasti relatif. Kadang KUR-nya pengen pindah suaranya, nadanya jadi lebih rendah atau lebih tinggi. Kadang KUR-nya mau break gitu ya, mungkin pas lagi nyanyi capek gitu, pengen nafas dulu bentar, dikasih interlude gitu kan. Itu kan kalau misalnya manusia yang melakukan kan bisa gitu menyesuaikan, fleksibel. Sedangkan kalau misalkan AI kan enggak gitu, mereka terpaku melakukan ini dari A sampai Z, itu udah ditentukan apa yang harus dilakukan sama AI-nya itu. Jadi ya bagi aku kurang setuju juga sih untuk menggantikan seorang organis dengan organ digital seperti itu. Kalau misalnya begitu menurut kalian, mungkin kalian bisa kasih saran lain yang sebetulnya nih apa sih yang perlu banget kalian butuhkan tapi sebenarnya selama ini belum banyak dilirik paroki mungkin? Sebenarnya kalau realistisnya lebih ke sumber daya sih. Sumber daya. Iya, jadi menurut aku mungkin bisa dari program-program mungkin dari pastor paroki untuk wilayah-wilayah ini mulai ada pemberdayaan organis, dimana kalau misalnya udah ada yang memiliki basic seperti yang tadi kami bilang bisa untuk ikut pelatihan, kemudian wilayah juga misalnya untuk menyekolahkan entah anak-anak atau mungkin om tante untuk belajar organ. Itu kan sebenarnya investasi masa depan gereja.
bahwa kita juga organis nanti memiliki sumber daya yang banyak, jadi kita kan tidak terpaku gitu. Misalnya ketika ada yang tidak bisa, jadi sifat menggantikannya itu kan istilahnya bisa nggak harus saling nunggu-nunggu kan. Kalau saat ini untuk menggantikan itu kan orangnya itu aja, ya kita saling tunggu-tungguan karena sedikit gitu. Jadi ya mungkin ke depannya harapannya ini sih lebih ke sumber daya manusianya, bisa gereja kembangkan, paroki ini kita kembangkan, biar kedepannya juga sumber daya organis di paroki ini juga bisa lebih baik gitu. Apalagi karena misalnya beberapa organis itu kan terhalang sama kayak sekolah, kuliah, dan juga pekerjaan gitu ya. Kalau misalnya organis cuma itu doang gitu, nanti kalau misalnya tiba-tiba dia harus pindah kota gitu, wah kan susah sekali untuk mencari penggantinya ya. Jadi ya memang kita kekurangan sumber dayanya sih ya. Walaupun dibilangnya standar ya, tapi kita masih merasa kurang bagi setiap wilayah. Karena kalau misalkan ada suatu wilayah yang organisnya nggak bisa, kita harus ngambilnya dari wilayah lain gitu loh. Sedangkan wilayah itu tuh nggak punya organis cadangan lah ibaratnya, atau organis lain yang bisa membantu menggantikan. Jadi sebenarnya suatu program yang bisa menciptakan organis-organis lain dan menarik orang-orang untuk tertarik menjadi organis itu sangat akan kita apresiasikan sekali. Kami butuh organis baru. Kemudian untuk menjaga nih perawatan, kan kalau misalnya organ kita dipakainya pasti untuk investasi juga masa panjang. Nah kalau misalnya setiap orang yang mainin kan pasti beda-beda, dan juga mungkin kan kategorial lain memiliki caranya beda-beda, dan orang yang maininnya pun mungkin punya caranya sendiri. Gimana yang sebetulnya menjadi bare minimum seorang organis untuk menjaga organ tersebut? Karena pastinya buat tahun-tahun ke depan organ itu masih sangat dibutuhkan. Gak mungkin dong sekalinya rusak ganti. Sebenarnya kita ada tuh semacam kertas di layar, bukan di layar, di kaca. Di tatakan map itu. Di tatakan map si organnya kita itu, kita menjelaskan cara untuk mematikan dan menyalakan. Jadi izin menjelaskan dikit ya. Jadi kita tuh kalau mau mematikan organ, kita harus mengecilkan volumenya sampai paling bawah, dan si pedal si volumenya itu kita turunkan juga, terus baru kita matikan. Tapi matikannya jangan tek gitu. Kita matikannya pelan-pelan. Nanti kalau sudah dimatikan, juga dimatikan generatornya. Ditutup. Kemudian dilapisin dengan sarung organ gitu. Jadi ya sebenarnya kita ada standar-standar sih yang tadi bilang bare minimum. Kemudian yang kedua dari segi pemakaian, bahwa organ sendiri kan harus kita anggap sebagai milik kita sendiri gitu. Jangan sampai kita meninggalkan kayak bolpen, pensil, kemudian hal-hal lain juga ketika main organ juga harus dikontrol gitu. Jangan sampai misalnya penggunaan suara yang berlebihan ataupun penggunaan alat-alat musik yang sekiranya bisa mempercepat masa organ itu untuk rusak gitu. Misalnya tenaganya ekstra gitu. Itu sih yang jadi fokus kami saat ini. Terus kan kalian udah melayani dari lama nih. Kalau misalnya suatu saat kalian kepikiran nggak kalau misalnya kalian bisa kembali ke masa kalian kecil, pertama kali nih kalian mau mainin organ, kalian mungkin masih merasa takut. Apa sih pesan yang mau kalian sampaikan ke diri kalian yang masih kecil itu? Kalau dari aku sendiri sih itu ya, ingat tujuan utama melayani adalah untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan ketika orang lain ngomong yang enggak ngomong tentang hal-hal diri kita jadi down. Nah itulah yang kadang membuat semangat pelayanan kita tuh surut gitu. Itu mungkin aku rasa setiap dari kita mungkin sebagian besar pernah merasakan hal itu. Jadi ingat lagi bahwa walaupun kita tujuannya untuk Tuhan, kan kadang sering ada hal-hal yang kurang baik ya, tapi tetap ingat fokus kita untuk Tuhan, untuk pelayanan. Ya istilahnya kita bodo amat dengan hal-hal yang terjadi, walau kadang nyakitin kita, ya itu kita harus belajar melepaskan. Nah, semua hal harus kita pikirin. Itulah mungkin lama-kelamaan akan membuat kita sebagai organis berkembang terus sampai saat ini gitu. Ya betul, itu juga sih pesan aku ya. Kalau misalkan aku bisa kembali ke masa lalu, aku mau bilang ke diri aku yang masih kecil gitu kayak fokusnya ke Tuhan aja, nggak usah mikirin orang lain mau bilang apa gitu. Mau apapun yang lo lakuin ya, kalau misalkan mereka nggak suka ya mereka nggak akan suka terus gitu loh. Karena kita nggak akan bisa memuaskan manusia gitu. Jadi ya fokuskan diri ke Tuhan. Ingat kalau kita tuh pelayanan penuh untuk Tuhan aja. Jangan terlalu mikirin kata orang lain apa. Gitu sih.
Nah, ini mungkin masuk ke kesah kali ya, atau mungkin isi hati dari seorang organis. Mungkin umat ada kan reaksinya berbeda-beda. Mungkin wah makasih ya udah mainin dengan sangat indah. Atau mungkin ada yang protes, kok mainnya gini banget sih, ya kan? Nah, sebenarnya apa sih yang justru pengen kalian sampaikan ke umat banyak? Gak hanya umat yang di paroki kita ya, mungkin ke umat di paroki-paroki lain sebagai isi hati seorang organis gitu. Terkadang tuh umat-umat tuh pengennya ngedengernya organisnya dominasi kan sih. Jadi umat-umat tuh ngerasa kayak kok organisnya suaranya kecil sih, kenapa sih ini suaranya nggak begitu kedengeran gitu ya. Tapi kan mereka mendengarkan dari kursi umat, bukan dari kursi kur. Kalau misalkan kursi kurnya sudah merasa cukup puas ya udah gitu kan ya. Jadi ya terkadang umat itu terlalu terlalu ingin kita lebih terdengar dibanding syukurnya. Itu sih yang aku kurang suka, karena ya udah gitu loh. Ditambah juga bagi aku beberapa dari umat tuh nggak ngerti organ ya. Iya sih bagi aku ya. Kalau untuk aku sendiri sebenarnya ya mungkin ini sebagian kecil umat masih cenderung ini sih tidak mau istilahnya belum memahami bahwa setiap organis itu memiliki cara main yang berbeda, kemudian gaya main yang berbeda. Jadi tidak bisa semua organis itu kita sama ratain gitu cara mainnya, kemudian gaya mainnya. Itu kan yang pertama harus kita pahami. Yang kedua, benar yang Caca sampaikan bahwa organ itu bukan sebuah pentas. Jadi seringkali saya juga dapat komplain bahwa permainan organnya itu terlalu basic atau dasar gitu. Ya sebenarnya kembali ke tujuan pertama, bahwa tujuan kita adalah mengiringi kur, bukan sebagai bentuk pertunjukan gitu sih. Kalau yang aku lihat bukan dari paroki ini doang, mungkin dari paroki-paroki lain, bahwa sebenarnya itu organ itu tujuannya adalah untuk mendukung dari si kur sendiri. Tapi ini konteksnya untuk liturgi ya. Kalau non liturgi itu beda lagi. Untuk lomba dan lain-lain itu bebas. Tapi untuk liturgi di dalam ekaristi itu yang perlu digarisbawahi oleh kita sebagai organis, kur, umat. Kadang kan ada aja romo yang mungkin kurang suka ketika segala musik itu dimainkan berlebihan. Jadi kita harus lebih aware sih tentang itu. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol terus dari tadi, dan ternyata bukan hanya sekedar kalian nge-sharing pengalaman aja ya, tapi aku justru juga jadi semakin belajar, semakin tahu. Dan mungkin umat-umat yang di luar sana juga yang menonton video ini bukan hanya nonton doang, tapi ada ilmunya gitu lah. Makasih banyak ya udah sharing-sharing bareng kita, dan semoga suatu saat apa yang kalian pengenin bisa tercapai, banyaknya sumber daya. Segitu aja untuk hari ini. Terima kasih. Dadah. Halo Sobat Sofa, perkenalkan aku Patrick. Aku Cece. Dan kami dari Seksi Organis DPP Paroki Santo Fransiskus Assisi Sukasari Bogor. Punya informasi nih. Jadi bagi para Sobat Sofa yang tertarik untuk menjadi organis, baik memiliki kemampuan di bidang musik ataupun tidak, kami mengundang kalian untuk menjadi organis dan melayani bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp Patrick, WhatsApp Cece, Instagram Patrick, Instagram Cece. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Sofa Podcast. Dadah! Bye-bye!